Yang menarik sebetulnya adalah revisi Undang-Undang Watim-Pres atau DPA, Dewan Pertimbangan Presiden ini untuk siapa? Nah, ada informasi bahwa ini memberikan tempat untuk Presiden Jokowi ketika Jokowi pensiun. Yang kita dengar ya dari beberapa sumber kita itu, dia menyampaikan akan ada Undang-Undang Watim-Pres gitu pembahasannya, dan ini adalah titipan dari petinggi Gerindra gitu. Megawati meminta ini dikaji ulang dan PDIP tidak langsung setuju. Meminta fraksi PDIP di DPR tidak langsung setuju dengan revisi undang-undang itu. Namun pembicaraan di fraksi PDIP di DPR adalah mereka ini khawatir, Sen, Gi. Oh, ada khawatir. Halo, jumpa lagi dengan Bocor Alus Politik. Gua Hussein Abri Dongoran. Gua Egy Adiatama. Dan Francisca Kristi Resana. Hai guys. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Tempo.co. Dan kalian yang ingin membaca laporan Tempo, kalian bisa klik di link di deskripsi di bawah ini. Jadi Gi, main apa Yes. kita hari ini? Sebelum main kayaknya ada pesan sponsor deh, Sen. Oh iya. Jadi Tempo, majalah Tempo itu akan menulis edisi khusus. Jadi bagi teman-teman mahasiswa yang ingin nonton Bocor Alus edisi khusus juga, silakan DM Instagram Bocor Alus Politik. Nanti di situ ada admin namanya Ihsan yang pengen on frame terus, lu bisa DM-an di situ. Bisa Iya. chat di situ dan nanti di arrange waktunya untuk hadir di kantor Tempo. Dan edisi khususnya menarik ya kayaknya. Menarik. Menggembarkan negara nggak, Sen? Melihat dari awal sampai akhir begitu ya. Oh, ya itu spill the tea ya. Oke. Jadi main apa kita, Gi? Yang lagi ramai ini kayaknya soal ini, Sen. Dewan Pertimbangan Agung nih. Wah, gimana ceritanya tuh? Revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden ya. One Team Press One ya. Team Press ya. Ini lagi rame nih Ya. belakangan nih. Jadi itu kan muncul di kisaran orang-orang DPR itu hari Senin tuh, tanggal 8 Juli kalau nggak salah. Dan itu kemudian sehari setelahnya itu langsung diketok di balik gitu. Dan Dejavu ya. Dejavu kayak undang-undang sebelumnya. sering ya kayak gitu Iya. sebenarnya ya. Dan pembahasannya cuma 5 menit, Cak. Jadi hampir tidak ada perdebatan. Padahal mungkin di situ ada beberapa pasal yang cukup krusial untuk ya bisa cukup berpengaruh lah ke depan. Termasuk mungkin soal yang tadi lu bilang bagi-bagi jabatan, Cak. Oh, oke. Ya. Jadi Senin itu ada rapat atau cuma by phone atau komunikasi antar para anggota DPR terutama khususnya Badan Legislasi ya, Gi? Jadi info yang kita dapat, Sen, Cak, itu Senin malam itu Ketua Balik Siapa? Supratman Andi Aktas, dia politikus Gerindra ya, menghubungi beberapa pimpinan Balik dan juga beberapa kapoksi gitu. Ini semalam sebelum rapat balik berarti ya. Semalam sebelum Oke. rapat Balik persis. Di situ disampaikan yang kita dengar ya dari beberapa sumber kita itu, dia menyampaikan akan ada Undang-Undang Watim-Pres gitu pembahasannya, dan ini adalah titipan dari petinggi Gerindra gitu. Prabowo Siapa tuh? maksudnya. Prabowo. Oke. Nah, hingga kemudian dia minta untuk inilah bahasa yang kita dapat itu ini untuk revisi ini untuk konsolidasi nasional, Sen. Konsolidasi nasional. Konsolidasi nasional, bahasa yang dipakai oleh Supratman. Bagi-bagi kekuatan Bagi-bagi nasional ya. Jabatan. Semacam itu. Oke. Nah, lalu kemudian ya sehari kemudian diketok, hampir tidak ada pembahasan signifikan ya, langsung hanya sekitar 5 menit kalau saat itu rapatnya, dan langsung diketok sebagai usul inisiatif DPR. 2 hari kemudian langsung diketok di paripurna dan resmi kemudian diajukan ke pemerintah untuk sekarang lagi menunggu daftar inventaris masalahnya saat ini. Prosesnya sangat singkat. Ini mirip undang-undang apa Undang-undang namanya? sebelumnya. Kementerian Negara itu. IKN, lalu juga. Omnibus Law kan Omnibus juga Law. dikebut dalam semalam Omnibus Law itu kan 24 jam kalau Dan nggak prosesnya lagi-lagi dibalik ya semuanya kan. Iya. Kayak jumlah menteri juga dibalik kemarin kan dibahas. Undang-undang kementerian ya. Kementerian lalu juga isinya adalah tidak dibatasin jumlah lagi ya. Betul. Dan itu mirip di undang-undang DP ya. Kalau gue baca kan yang seharusnya 9 sekarang diserahkan kepada presiden begitu. Itu kenapa, Gi? Betul. Ada 3 poin ya, Sen ya, yang menjadi revisi utama tuh. Pertama memang terkait dengan namanya dari awalnya Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung.
Nah, yang kedua ini soal statusnya gitu. Kalau sebelumnya One Team Press ini kan di bawah presiden yang membentuk gitu. Nah, kalau yang sekarang ini dia setara dengan lembaga negara, setara dengan presiden bahkan. Setara presiden. Iya, betul. Sekarang itu setara dengan presiden statusnya itu. Dan yang ketiga perubahannya itu soal adanya penambahan jumlah anggota itu. Jadi awalnya yang lu bilang tadi ada 9 gitu saat ini. Nanti DPA ini jumlahnya tidak terbatas. Wih, suka-suka aja nanti ya. Ya. Dan di klausul usulan itu jumlah anggotanya juga tidak dibatasi karena disesuaikan dengan kebutuhan presiden, begitu ya bahasanya ya. Bahasanya. Dan ini ada penghapusan satu lagi, ada penghapusan pasal. Jadi di One Team Press ini kan awalnya ada larangan. Misalkan anggota parpol itu dilarang gitu. Iya. Soal pengurus parpol itu dilarang, anggota ormas gitu. Nah, pasal itu dihapus. Jadi sekarang bisa double ini ya, rangkap jabatan. Rangkap jabatan. Gue juga baca tuh di draftnya di pasal 12 yang Egy bilang kan, anggota Dewan Pertimbangan Agung tidak boleh merangkap jabatan sebagai, di pasal D-nya itu adalah tambahan ya, ini digaris merahin, pimpinan organisasi masyarakat, LSM, yayasan dan seterusnya begitu. Betul. Partai politik nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Ya. Jadi memang diubah memang untuk kepentingan bersama bahasanya begitu ya. Konsolidasi nasional. Konsolidasi nasional. Dan memang ada informasi dari teman-teman di DPR yang kita temui ya, Sen ya, bahwa usulan untuk menghapus pasal tadi itu, 12 yang itu, double jabatan itu atau tidak latar belakang partai politik atau menjadi pengurus partai politik itu adalah usulan bersama dari sejumlah anggota DPR gitu. Jadi bacaannya adalah undang-undang itu nanti akan menampung, atau DPA itu nanti akan menampung anggota-anggota DPR yang tidak lolos di Pileg kemarin dan akan ditampung di DPA nanti. Itu gula-gula atau gimana, Cak? Karena kalau gue menilai ya, kalau anggota biasa jadi Dewan Pertimbangan Agung kan sangat, ya lu dari biasa jadi nanti akan satu tim lah sama ex-presiden atau wakil presiden gitu. Kan ada anggotanya sih. Dan tidak terbatas jumlahnya itu tadi, makanya. Dan yaitu nanti kan akan strukturnya itu kemungkinan dibaca oleh teman-teman di DPR itu akan cukup gemuk gitu ya. Akan cukup gemuk. Jadi strukturnya itu bisa sampai dari atas sampai bawah gitu. Ya, statusnya sebagai pejabat lembaga negara gitu. Betul. Jadi akan nanti ada mobil RI-nya sampai RI 1000 kali ya. Iya, bisa jadi. Kok RI kan presiden saya. Kan mobil, RI kan pejabat negara. Oh ya. Buat kementerian. Iya, pejabat kementerian, betul. Tapi yang menarik nih Gi, di pasal 1 kan, gue baca juga nih ya. Dewan Pertimbangan Agung bla 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 yang memberikan pertimbangan kepada presiden sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Undang-Undang 45. Nah, kalau kita buka Undang-Undang 45 yang amandemen terakhir kan, itu frasa Dewan Pertimbangan Agung kan sudah dihapuskan. Itu gimana penjelasannya, Gi? Ya, kalau ini mungkin bicara dengan beberapa anggota balik gitu, yang DPA ini kan 2003 ya dihapuskan ya dalam amandemen gitu. Nah, ini yang jadi perdebatan sebenarnya. Tapi kemudian argumennya teman-teman balik ini adalah yang berubah ini hanya nomenklatur gitu. Jadi dalam Undang-Undang Dasar 45 itu memang disebutkan perlu adanya Dewan Pertimbangan. Tapi bentuk namanya apa itu tidak diatur, akan diatur dalam nomenklatur undang-undang. Nah, sekarang ini kebetulan namanya adalah Dewan Pertimbangan Presiden, betul. Nah, ini yang kemudian diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Sama dengan di undang-undang itu ada namanya Bank Sentral. Yang menamai kemudian Bank Indonesia itu pembuat undang-undang, yakni DPR gitu. Atau KPU. Disebut perlu dibentuk komite pemilihan gitu. Namanya KPU itu dalam undang-undang gitu. Nah, argumen mereka ini yang jadi celahnya, Cak. Celah masuknya. Sehingga kemudian padahal sebelumnya ada gitu DPA tapi dihapus gitu. Tapi yang mereka bilang ya ini bukan DPA yang seperti dulu, seperti zaman Orde Baru gitu. Tapi ini DPA yang sebenarnya fungsi dan wewenangnya ini sama gitu dengan One Team Press gitu. Tapi namanya saja menjadi DPA dan jumlahnya tidak terbatas gitu, Cek. Tapi mungkin di dalam perjalanannya ada beberapa fungsi yang diperkuat juga di DPA ini ketimbang One Team Press yang dulu, Gi. Karena itu kan fleksibel ya, seiring dengan pembahasannya nanti seperti apa di DPR begitu kan. Dan yang menarik sebetulnya adalah revisi Undang-Undang One Team Press atau DPA, Dewan Pertimbangan Presiden ini untuk siapa? Nah, ada informasi bahwa ini memberikan tempat untuk Presiden Jokowi ketika Jokowi pensiun, begitu kan? Nah, dari belusukan kita ya, Gi ya, di DPR dan sejumlah pejabat negara yang kita temui sepanjang seminggu kemarin itu, mereka tuh menceritakan bahwa sebetulnya ide ini munculnya dari Prabowo, gitu ya. Jadi setelah pemilu, setelah Prabowo terpilih atau terpilih lah ya sebagai presiden begitu, dia kemudian bersafari tuh ke beberapa
petinggi negara atau beberapa menteri juga begitu dan masukan senior-senior ya. partai gitu untuk meminta masukan. Jadi ide awalnya ini sebetulnya Prabowo ingin membentuk presidensial club. Nah ini pernah tuh iya, dulu iya, waktu iya. itu Sempat disebut dilambung-lambungkan, ya. betul. Kenapa membentuk presidensial club? Prabowo ini ingin mengumpulkan presiden dan wakil presiden sebelumnya menjadi satu dalam satu forum begitu ya, supaya tidak ada friksi-friksi gitu. Ya kita tahulah ya presiden-presiden sebelumnya begitu ya. Ada yang mengkritik ya. Ya, bagaimana hubungan SBY dengan Megawati, kemudian sekarang hubungan Megawati dengan Jokowi gitu. Nah, Prabowo ini ingin mengumpulkannya dalam satu forum. Nah, kemudian beberapa senior partai juga senior di pejabat negara begitu ya, atau pejabat negara itu memberikan masukan ya ini dilembagakan saja gitu. Kemudian Prabowo bertanya bagaimana kalau dalam bentuk DPA, Dewan Pertimbangan Agung gitu. Lalu salah satu menteri di pemerintahan Jokowi sekarang itu menyampaikan masukan kalau Dewan Pertimbangan Agung ini harus mengubah Undang-Undang Dasar gitu ya. Ya, betul yang tadi betul, ya. Kalau mau ya mengubah revisi Undang-Undang Watimpres tapi nanti fungsinya yang disesuaikan begitu kewenangannya kan ditambah kewenangannya ditambah dan segala macamnya sesuai dengan kebutuhan presiden begitu. Maka muncullah opsi untuk merevisi Undang-Undang Watimpres atau yang akan menjadi Dewan Pertimbangan Agung itu gitu. Dan ini juga sebetulnya sudah disetujui oleh Jokowi ya, betul, yang kita cek di beberapa narasumber kita diketahui begitu, lah diketahui Jokowi gitu. Dan pun kabarnya Jokowi tidak menolak juga jika ditempatkan di menjadi pemimpin dari ketua DPA atau ketua DPA nantinya begitu. Ini gue juga dapat info ya. Jadi Cica kan bilang tadi pasca Maret ataupun artinya setelah dia menang terpilih sebagai presiden begitu. Tapi jauh sebelum dia maju sebagai calon presiden, usulan itu sudah pernah disampaikan oleh Prabowo. Misalnya nih ya, waktu Prabowo datang ke Pacitan ketemu SBY. Waktu itu ada tawaran adalah nanti akan diberikan tempat khusus bagi para mantan presiden dan wakil presiden. Waktu itu adalah ingin meniru sebagai minister klub atau mantan Perdana Menteri Singapura. Lalu perkembangan dan akhirnya adalah nanti tempatnya Dewan Pertimbangan Agung ini. Dan lu perlu ingat juga itu kan Prabowo ini punya pengalaman juga di Dewan Pertimbangan Agung. Artinya keluarganya dia ada menjabat. Dan lu harus tahu juga kakeknya Prabowo, Margono Jojo Hadikusumo itu kan adalah ketua DPA pertama di Indonesia. Jadi kan ingin mungkin ada nuansa itu ingin kembalikan lagi DPA-DPA-nya. Jadi banyak yang membaca juga adalah bahwa DPA ini kan merupakan produk dari Orde Baru begitu ya. Dan memang tidak bisa dipisahkan juga dari Prabowo sendiri. Tapi memang agak lucu ya, karena bagaimanapun ini kan kepentingan pemerintah, ya entah pemerintah sekarang ataupun pemerintah ke depan ya. Tapi kemudian yang mengusulkan itu adalah dari DPR gitu. Padahal kan seharusnya ya gimana ceritanya gitu. DPR mengusulkan terus meminta pertimbangan pemerintah, meminta daftar inventaris pemerintah. Padahal kan kepentingannya ini kepentingan pemerintah gitu. Ya itu yang dikritik beberapa orang juga ya, atau kelompok yang kritis terhadap itu ya, terhadap revisi undang-undang itu ya. Ya jadi itu kan bukan fenomena baru ya Gia. Jadi lu kalau misalkan kita runut di 2018-19 banyak keinginan pemerintah yang diakomodir DPR. Misalkan revisi undang-undang KPK lah katakan. Itu kan pemerintah yang ingin ngebet banget kan, tapi jadi inisiatif DPR. Omnibus Law juga begitu, jadi inisiatif DPR. KN juga tuh ya. KN juga gitu. Ini kan untuk melindungi yang di Medan Merdeka itu sebagai hero. Villainnya adalah DPR. Jangan lupa yang lo tulis Omnibus Law kesehatan. Oh iya. Yang mengurangi mandatory spending kesehatan itu ya. Betul. Gi, waktu pembahasan itu partai-partai bulat setuju semua atau ada yang biasa seperti abu-abu gitu, tarik ulur segala macam. Dari penelusuran kami sih memang ya tadi yang gue bilang 5 menit pembahasannya, artinya ini tidak ada yang menolak sebenarnya Sen. Cuman memang kalau kita bicara ke partai per partai gitu, sebenarnya masing-masing punya kritik gitu. Ada kekhawatiran masing-masing terkait adanya revisi ini gitu. Walaupun di satu sisi mereka
sepakat saja karena ya tadi ya ini bagi-bagi kursi bisa jadi mereka nanti dapat gitu. Jadi kepentingan bersama lah, konsolidasi nasional lagi-lagi. Oke. Nah, cuman beberapa kritik ini muncul mungkin dari yang kita dengar juga ya, Cak, dari PDIP misalkan ya. Gimana Cak, lu kan ketemu sama Ganjar ya kalau nggak salah ya? Ya, ketemu beberapa politikus PDIP juga sih, Sengi ya, yang juga ada di balik nih, juga ada di balik juga, lalu ada yang di DPP juga. Jadi mereka itu cerita sebelum pembahasan di balik itu muncul, sebetulnya sekitar beberapa hari sebelumnya itu ada rapat di DPP PDIP gitu yang membahas soal beberapa revisi undang-undang yang akan dirembuk atau digodok di balik gitu. Salah satunya adalah revisi undang-undang Awatim Pres gitu. Nah, Megawati atau Ketua Umum PDIP itu memberikan catatan terhadap revisi undang-undang Awatim Pres ini. Pertama, apakah revisi undang-undang ini urgent gitu ya, forward gitu loh. Ini untuk apa gitu? Karena pertama ini akan membuka celah untuk menghidupkan DPA yang lama. Sementara secara konstitusi untuk menghidupkan DPA yang lama seperti pada era Orde Baru dulu begitu ya, harus diamandemen nih Undang-Undang Dasar begitu. Jadi harus mengubah Undang-Undang Dasar dulu gitu. Kekhawatirannya adalah ini nanti membuka kotak Pandora untuk revisi-revisi lainnya. Dan untuk amandemen juga kan? Betul. Nah, yang kedua adalah ini soal anggaran, begitu ya. Negara sedang dalam kondisi yang sulit secara ekonomi, kebutuhan fiskalnya banyak, gitu ya. Tapi apa ya namanya, belanja negara itu banyak sekali nanti ke depan, termasuk pembentukan Dewan Pertimbangan Agung yang jumlah anggotanya tidak dibatasi itu kan akan membebani secara postur anggaran, gitu. Nah, Megawati meminta ini dikaji ulang dan PDIP tidak langsung setuju. Meminta fraksi PDIP di DPR tidak langsung setuju dengan revisi undang-undang itu. Namun pembicaraan di fraksi PDIP di DPR adalah mereka ini khawatir, Sen, ada kekhawatiran. Ada kekhawatiran. Kenapa? Gimana? Kalau mereka menolak, pertama, revisi undang-undang MD3 itu rupanya sudah sampai di meja Medan Merdeka. Gitu ya. Masih ancaman yang sama yang sama. Kursi ketua DPR itu. Jadi itu bisa digolkan kapan aja tuh revisi undang-undang MD3 itu kan, yang nanti akan bisa saja menggeser PDIP sebagai pemenang pemilu dari posisi ketua DPR gitu. Bisa saja digantikan oleh partai lain dengan revisi undang-undang MD3 itu gitu. Maka catatan yang diberikan PDIP adalah mengkritisi atau mengkritik prosesnya atau secara konstitusi apakah revisi ini sesuai dengan konstitusi atau tidak, begitu. Jadi memberikan catatan ya. Menerima dengan catatan, betul. Sikapnya tuh sama kayak revisi undang-undang MK yang terakhir ya. Betul. Yang prosesnya namanya dilakukan saat reses gitu kan. Tiba-tiba PDIP memberikan catatan tapi tetap aja terkejadian kan revisinya begitu. Ya, betul. Memang formalitas di gitu fraksi nih, di DPR-nya, dan memang pembahasan di internalnya nih fraksi dan DPP ini seringkali nggak klop ya. Kan berbeda jalan gitu kan, loh. Apa namanya, DPR dipimpin oleh Mbak Puan gitu kan, DPP dibikin oleh Mas Nanan gitu ya. Oh, beda ya? Beda. Adik kakak itu loh. Iya. Kalau PKS gimana, Gi? Kalau PKS juga sama sebenarnya posisinya. Mereka menerima dengan catatan. Cuman memang ya sama, sebenarnya lebih ke urgensinya saja. Tapi pada proses hampir tidak ada yang mereka hanya memberikan catatan situ aja, tertulis gitu. Ketika debat ya tadi lagi-lagi hanya 5 menit, hampir tidak ada argumen diskusi lah dalam pembahasan di DPR itu. Termasuk juga dengan beberapa partai lain ya, Cak, yang kita dengar, Cak. Kebanyakan tuh hanya sekedar menerima dengan catatan saja gitu. Jadi ya sudah dikonsolidasi mungkin lewat telepon di malam hari itu. Kenapa tadi gue bilang PDIP dan PKS? Karena kan yang sampai saat ini belum bergabung sama koalisi Prabowo Gibran adalah dua partai ini begitu kan. Nah, artinya ini revisi undang-undang One Team Press menjadi DPR ini kemungkinan besar akan goal dalam waktu dekat. Nah, ini sekarang posisinya mereka sedang menunggu DIM ya dari pemerintah. Cuman ya lagi-lagi kalau melihat proses sebelumnya ya mungkin ini hanya proses formalitas gitu ya. Dan kalau melihat jumlah pasalnya yang hanya secara substansial hanya 3 yang diubah gitu.
mungkin ini akan cepat dan mungkin bisa digolkan sebelum masa pemerintahan Prabowo di Oktober nanti. Dan memang targetnya sebelum Prabowo naik Sen di Oktober itu. Ya, Jadi semua sudah undang-undang selesai. memang targetnya Betul. jadi Prabowo begitu dilantik, Semua semua sudah jalan clear. sudah bisa dipakai begitu, clear Iya. segala macam begitu Tuh, ya. jadi nanti ada DPA, kementeriannya juga nambah gitu. Wah, banyak nih Jadi kursi-kursi yang bisa level-level dimainin. yang dibagi-bagi banyak ya. Ini panditonya, bawahnya begitu ya Lo semuanya. kebagian apa Sen? Kebanyakan mengkritik aja. Oh, bukan ini ya? Apa? Bukan kursi profesor bukan ya? Waduh. Kenapa minum Sen? Haus. Nah Sen, berarti Jokowi nih, kalau bicara Jokowi ya, kalau pensiun dia akan menempati posisi pimpinan DPA ya, mendampingi Prabowo. Atau gimana tuh Sen ya? Ya kita harus merefer pernyataannya Jokowi ya. Oke. Saya akan kembali ke Solo begitu. Masa? Jadi Jokowi kan setelah dia selesai masa jabatan presiden itu mau kembali ke Solo. Oh, masa? Lalu juga di Karanganyar sedang proses pembangunan tuh rumah untuk dia sebagai mantan presiden begitu kan. Luasnya cukup banyak besar begitu kan. Nah, nanti konsepnya itu meniru Istana Bogor. Banyak Banyak pohon, pohon, banyak kolam, taman begitu Kolamnya supaya ada ikannya. ada ikannya terus bisa lepas Ada kecebongnya. sedang apa namanya yang lepas kecebong. Ini mirip, jangan ketawa itu mirip di Istana, kan udah pernah kejadian tuh Oh, kan. iya. Waktu itu di Bogor dia lagi mumet ngelepasin apa namanya Emang lagu mumet cebong. waktu itu sih. Ya waktu itu lagi rame-rame apalah begitu kan. Nah, itu kan yang dibilang ke Solo, tapi kalau gua ngobrol sama beberapa politisi senior juga dan di partai di Kim begitu ya, DPA itu ketuanya adalah untuk disiapkan ke Jokowi. Jokowi Setelah ya, dia ya, apa ya. namanya selesai Oktober, dia jadi ketua DPA begitu ya. Apalagi nanti fungsinya setara dengan apa namanya lembaga negara begitu kan. Itu semakin powerful. Ya. Karena kan kalau misalkan Jokowi tidak punya, yang pertama dia kan bukan apa namanya Partai elit ya. partai gitu Betul. ya. Iya. Dia akan ada khawatiran dia nanti akan tidak stabil lah ya posisinya stable, ya. karena nanti tiba-tiba ada tembakan sana sini terhadap proyek-proyeknya begitu. Lalu kedua, kalau misalkan dia tidak punya jabatan politik lainnya juga ya di luar partai politik begitu ya, itu juga lagi-lagi akan mengganggu stabilitas dia begitu. Makanya nanti dia akan masuk ke salah satu partai di koalisi. Lalu yang kedua adalah ketua DPA-nya itu akan dijabat oleh Jokowi sendiri begitu. Mencari Partainya posisi. apa Sen? Yang adem ya? Partainya yang seperti tadi di Istana Bogor, ada Ada pohon, pohon, beringin. kuning-kuning Oh, iya, iya. gitu ya backgroundnya. Golkar. Oh iya, Golkar. Lagi rame tuh. Sebagai banyak- apa Sen? Sebagai suatunya pokoknya pimpinan lah di situ sudah disiapkan, Oke. lagi on proses Nah, lah. nanti kita spill selanjutnya ya. Spill di edisi selanjutnya gitu, proses-prosesnya. Gitu. Opsinya banyak nih ya berarti ya Jokowi ini ya setelah Banyak pensiun kan ya. Jokowi harus dibaca itu nggak pernah memainkan satu skenario gitu. Jadi Oh, banyak iya, multiply atau banyak berpuluh-puluhan skenario. Kalau gagal satu, ada yang bisa skenario lanjutannya begitu ya. Punya berbagai kamar begitu ya. Betul, kompartementasinya oke lah Ya. gitu. Nah, gantian nih gua nih. Ini kan DPA kan sudah merupakan bagi-bagi kue untuk para senior-senior partai begitu ya. Nah, kalau ada lagi nggak nih yang baru? Yang baru kan hari ini adalah orang dekatnya Prabowo dilantik menjadi wakil menteri kan. Hari ini ya, Hari Kamis ini 18 Juli 2024. Betul. Sudaryono ya. Ponakan dan orang dekatnya Prabowo kan, Thomas Jiwandono sama Sudaryono. Sudaryono. Gimana ceritanya Gi, Cak? Hari ini memang ada peristiwa pelantikan Wamen itu ya. Sudaryono hari ini akan dilantik sebagai Wamen Pertanian. Oke. Dan Thomas Jiwandono akan jadi Wamen Keu gitu. Nah, sebetulnya informasi ini sudah kita dapat malam sebelum pelantikan itu. Rabu Sen, ya? Gi. Rabu jam 11 malam itu ya. Jadi Sudaryono itu awalnya Sudaryono kan akan dicalonkan sebagai calon gubernur Jawa Jawa Tengah Tengah, ya, betul. gitu kan. Nah, pada perkembangannya di siang hari sebelumnya itu Sudaryono di media sosialnya masih kampanye tuh. Bukan kampanye sih, tapi masih ini ya, masih mensosialisasikan diri atau mengenalkan diri sebagai calon gubernur Jawa Tengah gitu kan. Nah, di malam hari itu ada perubahan rupanya ya. Mendadak berarti ya? Iya, Sudaryono diperintahkan oleh Ketua Umum Partai Gerindra yakni Prabowo atau bosnya sendiri sebagai Wamen Pertanian gitu ya, yang sudah tentu saja perintah ini datang dari istana gitu dan sudah disetujui oleh Prabowo juga. Nah, ditariknya Sudaryono sebagai Wamen ini sebetulnya berhubungan dengan kans dia bersaing dengan Ahmad Lutfi
atau Kapolda Jawa Tengah yang sekarang, yang juga menjadi kandidat kuat calon gubernur di Jawa Tengah. Gitu. Jadi sebelumnya Kim ini masih belum satu gitu untuk menentukan siapa nih calon gubernur Jawa Tengah. Ada Sudaryono, ada Ahmad Lutfi gitu. Yang didukung istana ya, Ahmad Lutfi ya. Kebetulan beberapa hari yang lalu gue belusukan di Jawa Tengah tuh. Oh, lagi main lu ya? Lagi main. Solo juga nggak? Ayak Solo juga gitu. Kemudian ada cerita dari Jawa Tengah bahwa Ahmad Lutfi di awal minggu itu dikumpulkan tuh oleh orang-orang Jokowi, juga oleh relawan-relawannya. Bertemu dengan relawan Jokowi ya. Mereka konsolidasi gitu, dan di situ disampaikanlah informasi bahwa Ahmad Lutfi sudah mendapatkan rekomendasi dari Golkar sebagai calon gubernur, juga dari Gerindra, dan sudah disetujui oleh istana begitu ya. Maka dari itu calon gubernurnya adalah Lutfi. Nah, untuk mencarikan tempat Sudaryono yang tidak menjadi calon gubernur ini, maka ditariklah ke atas gitu ya, menjadi wamen pertanian. Kalau di bahasanya teman-teman di internal Kim itu, ini sebagai hadiah begitu ya, sebagai hadiah atau persiapan transisi menjelang kabinetnya Prabowo nanti. Tendang ke atas sih Sudaryono ini ya. Ya, bahasanya begitu. Masalahnya adalah soal penempatan ini ya. Di Kim itu agak ribut, Sen, Gi ya. Tadi gue kontakkan tuh sama beberapa politikus di Kim ya. Para politikus di luar Gerindra ini tidak tahu soal penempatan atau masuknya Sudaryono dan Thomas Jiwandono sebagai wamen, gitu ya. Karena tidak dikonsolidasikan dengan partai-partai yang lain gitu. Mereka mengira bahwa batalnya Sudaryono di Jawa Tengah itu ya sudah batal saja, begitu kan? Tidak mengira ada posisi wakil menteri ya? Iya, karena bahasanya itu mencuri start gitu, tidak dikonsolidasikan dengan partai yang lain, tapi tiba-tiba Gerindra masuk ke kabinet gitu ya, dan dua orangnya adalah dua orangnya Prabowo, begitu kan? Ada Sudaryono, ada juga ponakan Prabowo Thomas Jiwandono, begitu. Jadi agak ribut nih di dalam Sen. Tapi ya, Cak, ini gue pernah ngobrol juga sama beberapa orang dekatnya Prabowo ya. Sebetulnya tuh Prabowo sudah firm loh bahwa Sudaryono ini akan menjadi calon gubernurnya di Jawa Tengah. Betul, begitu ya. Dan survei internal mereka Sudaryono cukup signifikan angkanya. Dan bahkan Prabowo sudah berdiskusi dengan Jokowi waktu itu ya, bahwa memang Sudaryono ini kemungkinan besar sangat kuat di Jawa Tengah. Dan dia kan ketua DPD Gerindra Jawa Tengah. Betul. Berarti artinya Prabowo ini kalah dalam game Jawa Tengah dong ya. Nah, dalam diskusi yang diketahui oleh narasumber kita itu, Sen, antara di internal Gerindra atau di elit Gerindra itu ada sebuah kalimat bahwa Sudaryono diminta mengalah. Gitu. Dalam arti mengalah dengan calon yang adalah Ahmad Lutfi gitu. Yang kita tahu bahwa Ahmad Lutfi itu adalah calon yang di-endorse oleh Jokowi gitu ya. Karena dia sebagai Kapolda Jawa Tengah kan juga historinya panjang tuh, karena dia mengawal Jokowi waktu di Solo dulu begitu. Iya. Dan Sudaryono ini kan merupakan orang dekatnya Prabowo jauh sebelum dia menjadi di awal-awal mendirikan partai politik lah begitu ya. Benar. Dia istilahnya itu jadi tiga ksatria Jedi lah waktu itu, majalah Tempo pernah nulis gitu ya. Berarti kalau gue mau baca gamenya Prabowo kalah Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Tadi kan Cica menjelaskan soal Sudaryono. Kalau gue jelasin soal Thomas Jiwandono yang merupakan ponakan Prabowo ya. Si Thomas ini merupakan juga anggota tim gugus tugas sinkronisasi bidang ekonomi dan keuangannya Prabowo Gibran. Nah, kemarin kita juga diskusi ya sama tokoh senior partai di Kim yang memang dekat dengan keluarganya Prabowo ya. Dia cerita bahwa ditaruh Thomas sebagai Wamenkyu untuk tim transisi masalah ekonomi di eranya Jokowi ke eranya Prabowo ya. Karena hitung-hitungan ekonomi di Prabowo begitu menjabat itu sangat lumayan berat lah. Ada hutang yang harus dibayar di awal-awal Prabowo menjabat begitu ya. Belum lagi harus program-programnya Prabowo Gibran harus dimasuk-masukkan seperti apa, makan siang gratis, lalu juga untuk memberikan perumahan rakyat, lalu juga untuk memberikan porsi itu loh, IKN dapat berapa triliun begitu. Jadi tugas ekonomi cukup berat. Jadi kawan ini juga cerita di list tuh permasalahan-permasalahan ekonomi apa aja segala macam, dan juga dicari juga celah untuk memaksimalkan pendapatan pajak yang didapat dari rakyat, bahasanya begitu. Dan memang Thomas Jiwandono yang adalah anak Sudrajat Jiwandono ya, mantan gubernur BI era 90-an dulu atau era Soeharto, itu menjadi komunikator
antara Prabowo dengan Menkeu. Betul. Gitu. Sekarang Jadi mereka dia sudah dimagangkan berkantor tuh. ya, Iya, semacam berkantor di semacam berkantor di Menkeu. Menkeu, Ya. di Kemenkeu Kemenkeu. gitu. Jadi dimagangkan gitu, Sin. Sudah lama memang untuk apa ya bahasanya tuh belanja masalah. Ya, apa ya, sih tadi. masalah di keuangan kita? banyak ada begitu ya. sektor apa namanya pendidikan masalahnya ini, lalu kesehatan masalahnya ini, industri masalahnya semua, terus masalah pasar modal adalah masalahnya ini begitu. Ada dibuat list-list permasalahan begitu. Ya, dan tadi gue kontakkan juga dengan salah satu petinggi partai di KIM begitu ya, bahwa Thomas Djohandono ini adalah kandidat kuat Wamenkeu Selanjutnya di era Prabowo dan Gibran nanti Ya, gitu. ya. Jadi langsung aja nanti terus gitu. Bukan terus ketika jadi wamen sekarang 2 bulan putus gitu, enggak, tapi nanti diteruskan. Jadi transisi Gitu. sudah berjalan dari mulai sekarang nih ya ke pemerintahan betul, Prabowo ya. Betul, ya. dan di pos Kementerian Keuangan tuh nanti akan dibelah dua tuh, Cak. Jadi satu jadi Kementerian Keuangan, yang satu adalah Kementerian Pendapatan Negara. Bukan Badan Penerimaan Negara tuh ya, Sen, ya? Mirip-mirip seperti itulah. Entah masih dibahas Badan Penerimaan Negara atau Kementerian Penerimaan Negara. Masih belum final lah begitu. Iya, iya. Tapi soal transisi itu menarik juga karena bukan hanya di level kementerian Sulia ya. Transisi ini terjadi gitu. Karena di BUMN juga. Gimana? Dulunya kita kan mengenal ya bahwa biasanya nih ya pentolan-pentolan BUMN ini akan ganti ketika rezim berganti. Nah, sekarang rezim belum berganti tapi Sudah mulai diganti ya. Iya, sudah berganti tikar gitu ya. Nah, ini dimulai sebetulnya sejak setelah Pilpres gitu ya, setelah Pilpres. Jadi sekitar bulan April. Mei itu relawan dan partai politik itu dimintai list atau daftar gitu nama-nama yang akan diberdayakan sebagai komisaris atau direksi di BUMN. Begitu ya. Jalurnya tuh macam-macam. Kalau teman relawan cerita jalur mereka ada di kantor relawan atau pusat gitu ya, atau markas relawan yang ada di Selipi dekat kantor kita gitu. Dan ini sudah berjalan seiring berjalan nama-nama itu kemudian diseleksi. Tapi kemudian yang masuk kan sudah ada beberapa ya. Salah satunya di komisaris utamanya Pertamina itu ada kader dari Gerindra, yakni yang Simon. menjadi wakil bendahara TKN kemarin, ya. yakni Simon Mantiri. Nah, Simon Mantiri ini adalah orang yang mengurusi bisnisnya Prabowo di sektor kertas dulu, begitu. Dan menurut beberapa orang yang kenal dengan Simon, dia ini juga punya hubungan bisnis yang baik dengan Jokowi dulu ketika Jokowi jadi pengusaha gitu. Jadi masuknya Simon ke komisaris utama Pertamina itu sudah atas persetujuan Jokowi juga. begitu. Selain itu, yang masuk BUMN juga adalah komisaris utama Garuda Indonesia, yakni Fajar atau mantan Kasau ya, mantan Kasau yang Angkatan Udara. Fajar Prasetyo betul, ya betul. Nah, ini dulu adalah kolega dekat Prabowo. Nah, sebelum Fajar ini pensiun dari Kasau, dia dipanggil oleh Prabowo gitu, atau berdiskusi dengan Prabowo, dan Prabowo meminta setelah pensiun nanti Fajar menempati Garuda Indonesia gitu. Komisaris utama. Betul. Orang yang mengetahui diskusi antara Prabowo dan Fajar ini bercerita bahwa Fajar semula menduga bahwa dia akan menjadi dirut gitu, tapi kemudian dia ditempatkan di Komut begitu. Dia sudah beberapa bulan ini berjalan menjadi Komut gitu. Seiring dengan itu juga akan ada perombakan di 3 BUMN di sektor energi nih. Apa gitu aja ya. itu, Cak? Di komisaris dan di direksinya. Nanti Berarti, kita spill. Berarti kalau energi di PLN, Main ID yang besar-besar. Pertamina tuh kan, Ya. 3 itu tuh. Iya, akan ada rencana perombakan itu, dan senior Gerindra atau politikus Gerindra lah ya, petinggi Gerindra yang ngobrol dengan kita dulu kan juga pernah kan menyampaikan ada pergantian betul. di 3 BUMN itu begitu kan. Ya, pertama itu akan dimasukkanlah orang-orang kepercayaan Prabowo di situ nanti gitu. Karena tiga BUMN ini adalah 3 BUMN penopang nih, Sen, ya, yang penting gitu untuk ekonomi gitu. Lalu ada juga tuh yang sebetulnya tadinya CV-nya itu masuk di salah satu BUMN transportasi, yakni Grace Natali, gitu ya. Tiba-tiba PSI. Main ID ya. Nah, Stafsus kemudian presiden ya sekarang menjadi ya. stafsus juga menjadi komisarisnya di Main ID. Tantiemnya besar kali Main ID itu. Aduh, jangan gue mulu yang ngomongin BUMN, lu Gi gantian Gi. Udahlah, Cak, udah kepanjangan kita ini ngomongin BUMN. Nanti spill di tulisan kita ya. Next berikutnya, Cak. Oke. Ya. Nah, tapi terakhir Sen, sikap Tempo soal
bagi-bagi kekuasaan ini seperti apa, Sen? Kan ini kita menulis, lu yang nulis itu kan khusus untuk DPA ya. Jadi ini termasuk nanti juga ke kementerian dan komisaris ya. Jadi pertama Tempo itu menyoroti adalah beban anggaran ya. Jadi setiap lu membuat lembaga baru atau memberikan jabatan untuk orang lain begitu ya, apalagi di DPA itu kan nanti keturunannya minimal mobil dinas, minimal fasilitas dan seterusnya. Ini tidak linear gitu kan dengan beban keuangan kita yang tadi artinya membebani anggaran. membebani ya? anggaran kan, artinya nanti kita harus bayar hutang jatuh tempo segala macam, sementara para elit, para pejabat berbagi-bagi kekuasaan begitu ya. Itu dari sisi anggaran. Lalu yang kedua adalah dari sisi demokrasi. Orang yang ditaruh atau diberikan jabatan pastikan daya kritisnya itu tidak akan ada lagi begitu ya. Toh misalkan dia memberikan rekomendasi ke presiden dari DPA, apakah akan dipikirkan, apakah akan dilakukan oleh Prabowo nanti kalau misalkan dia sudah menjabat presiden? Kan belum tentu kan. Karena apa? Ya karena kan lu dijadikan kekuasaan begitu ya. Lu diberikan kekuasaan, diberikan posisi begitu. Kalau sekarang katakanlah nih Jokowi menjadi presiden, masih ada wakil presiden yang sering mengkritik begitu kan, dan itu didengar oleh publik. Nanti kalau misalkan seluruh mantan presiden, seluruh mantan wakil presiden berada di posisi DPA, siapa lagi yang akan mengingatkan Presiden Prabowo yang akan dilantik pada Oktober nanti begitu. Jadi konsolidasi nasional ini justru membunuh demokrasi ya. Betul, konsolidasi nasional. Bukan konsolidasi, bagi-bagi kue ini adalah membunuh demokrasi dan membebani keuangan negara kita, Indonesia begitu Ki. Jadi ingat gue Sen, dengan pernyataan Prabowo beberapa waktu lalu. Apa Cak? Jangan ganggu kalau udah kerjasama. Waduh. Oke, saksikan terus Bocor Alus Politik hanya di YouTube Tempo.co dan kalian juga bisa mendengarkan di Spotify Bocor Alus Politik. Sampai Dadah. jumpa.